Halo sahabat petani sawit, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Karena subscribe itu gratis. Baiklah sahabat petani sawit, di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara menggunakan bibit, bukan bibit cebutan ya, tetapi bibit yang kita ambil dari tandan, yang ada di batang. Dari buah ya, dari buah kita jadikan brondolan. Nah, cara ini akan sangat efektif bagi sahabat petani sawit yang ingin menggunakan bibit dengan cara mengambil buah yang ada di batang. Nah, bagaimana caranya? Caranya simak video ini sampai selesai dan jangan di skip supaya tidak ketinggalan caranya. Baiklah sahabat petani sawit, untuk cara menggunakan bibit sawit yang kita ambil dari pohon kelapa sawit, buah kelapa sawit, kita gunakan untuk pembibitan tanpa harus membeli bibit unggul. Nah, kita bisa membuat bibit itu menjadi bibit unggul. Caranya supaya bibit buah sawit yang kita ambil dari pohonnya itu menjadi bibit unggul. Nah, ini banyak sekali keterangan dari teman-teman, katanya bisa dilakukan seperti itu. Nah, setelah kita pilih, yang pertama kita itu harus pilih buah sawit itu yang sekiranya sudah kita kenal. Maksudnya batang kelapa sawit itu sudah kita kenal dari kecil hingga besar. Dan tanya juga sama orang-orang yang sudah berpengalaman, apakah iya apakah tidak buah sawit itu selalu berbuah dari kecil hingga besar. Kalau buah sawit itu, pohon kelapa sawit itu tidak pernah putus berbuah, buahnya besar-besar dan banyak, itu bisa kita jadikan bibit. Kita ambil yang sudah masak, benar-benar sudah masak, yaitu yang sudah berondolan. Kita pilih yang benar-benar sudah berondolan dan umurnya kalau bisa yaitu sudah di atas 15 tahun, karena itu sudah cukup tua untuk menggunakan pembibitan dari batang. Caranya, kita ambil buahnya yang sudah berondolan, yang sekiranya pas buahnya itu banyak dan besar, kita ambil. Setelah itu kita bikin dia itu jadi berondolan terlebih dahulu, tapi jangan mengambil yang masih mengkal. Kita buat buah sawit itu berondolan terlebih dahulu. Lalu langkah selanjutnya, kalau untuk membuat bibit ya, supaya dia itu menjadi bibit unggul, kita bawa ke pusat balai benih pembibitan. Di situ nanti akan diteliti dan akan disortir bagian yang tidak bagus dan bagian bagus akan dipisahkan. Nah, tetapi ini menggunakan biaya juga. Dan juga untuk melakukan cara seperti ini tidak tanggung-tanggung. Kalau sedikit pihak pusat balai pembenihan itu agak ragu ya, karena tanggung. Nah, kalau mau melakukan metode seperti ini, itu harus minimal ribuan biji yang harus kita bawa ke pusat balai benih pembibitan. Nah, kita bawa ke situ dan suruh mereka menyortir bagian yang tidak bisa dijadikan bibit. Dan setelah berhasil selesai disortir, kita bawa pulang bagian yang tidak disortir saja dan kita bikin kecambah. Nah, kalau kita tidak mau melanjutkannya lagi ya, itu kita bisa langsung saja menggunakan satu kali penyortiran saja. Nah, karena itu sama saja kita sudah melakukan penyortiran untuk memilih yang berkualitas. Nah, kalau satu kali penyortiran seperti itu, biasanya kita disuruh setelah selesai penyortiran pertama, pemilihan berondolannya mana yang bagus untuk jadikan bibit unggul, kita harus membuat kecambah. Kita bikin kecambahnya sampai dia menjadi kecambah. Setelah menjadi kecambah, kalau kita masih mau melakukannya lagi untuk penyortiran,
pemilihan bibit yang bagus, maka kita bawa lagi di pusat balai benih pembibitan. Kita bawa lagi di situ, disuruh lagi untuk menyutir kecambah yang kita bawa di situ. Kita suruh dia sutir lagi, dan hasil penyutiran itu kita bawa pulang, baru kita semai di polybag. Nah, kalau kita masih mau menyortir, tetapi kalau tidak kita bisa langsung saja karena sudah disortir dari perendolannya tadi. Kalau lebih bagusnya itu lakukan penyortiran sampai selesai. Setelah dia tumbuh, maka ada lagi penyortiran kalau kita mau. Kita bawa lagi ke pusat balai pembenihan. Kapan perlu, orang yang bekerja di pusat balai pembenihan itu kita bawa ke lahan pembibitan kita dan suruh dia menyortir. Itu kata orang-orang bisa melakukan seperti itu untuk melakukan pemilihan bibit unggul. Kita bisa ambil saja di batang dan bawa di situ. Tetapi ini menggunakan biaya, tapi biayanya tidak begitu banyak daripada kita beli bibit unggul yang sudah jadi, biayanya cukup besar. Tetapi kalau metode ini untuk bisnis juga bisa, kita bisa melakukan banyak karena ini banyak ya, minimal 2000 hingga 3000 biji untuk melakukan penyortiran. Nah, mudah-mudahan metode ini berhasil dan mudah-mudahan metode ini bermanfaat. Mungkin di setiap daerah kalian itu sudah ada pusat balai pembenihan untuk melakukan penyortiran pembibitan buah kelapa sawit. Nah, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa share ke media sosial kalian masing-masing.